الحمد لله الذي جعل صيام رمضان للمسلمين وجعل صيام عاشوراء لليهوديين وجعل صيام الدهر لنوح عليه السلام وجعل صيام يوما بعد يوم لنبينا داود عليه السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الطلبة، أكلتم؟ تسحرتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Imma bil akli au imma bis syurbi faqat. Lidaka wala nuakhir waqtana wala naumana wala istiqazana ila akhiri suhur wala tuksir minan naum wa fata alaikum as-suhur. Jangan kebanyakan tidur sampai lupa sahur, ya, karena di sahur ada barokah. Tapi barangkali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini, pagi ini saya diamankan untuk mengisi kuliah subuh. Saya sebenarnya bingung mau ngisi apa. Saya mau cerita aja ya. Cerita aja ya. Di suatu hari di sekitar tahun 1990-an, ada seseorang peneliti bernama Yoshinori Ohsumi. Yoshinori Ohsumi. Beliau orang Jepang. Orang mana? Orang Jepang. Yoshinori Ohsumi, orang Jepang. Di tahun 1990-an, beliau meneliti tentang bagaimana sel-sel dan gen-gen dalam ragi. Tahu ragi? Ragi itu ya, jamur yang digunakan untuk fermentasi. Bisa untuk membuat tempe, membuat roti, membuat itu mengembang. Ya. Dia menemukan bahwasannya ketika proses fermentasi terjadi, proses pendiaman makanan fermentasi terjadi, itu muncul sebuah sel-sel gen baru yang ia bergerak secara mandiri, secara auto mengambil memakan sel-selnya sendiri, gitu. Maka atas temuannya ini yang berlangsung hampir 20 tahunan, ke tahun 2016, atas penelitian itu ia dihadiahi gelar atau hadiah Nobel. Pernah dengar hadiah Nobel? Ya. Hadiah penghargaan yang diberikan ya atas jasanya dalam satu penelitian atau satu buku yang itu bermanfaat bagi umat. Itu adalah uang dari donasi milik oleh orang Swedia bernama Alfred Nobel. Yoshinori Ohsumi ini mendapatkan gelar Nobel di tahun 2016 karena penelitiannya yang menjelaskan bahwasannya ragi itu dapat memakan selnya sendiri, autofagi ya, di bahasa Indonesia namanya autofagi, di bahasa Latin auto p h h g e pagi. Auto itu otomatis sendirinya, dan pagi itu artinya memakan, ya.
Jadi ia menemukan konsep metode autofagi pada satu sel, dan ternyata itu juga terdapat pada tubuh manusia. Ketika manusia itu tidak mendapatkan asupan makanan ataupun minuman selama lebih dari 12 jam. Nah, hampir mirip kayak puasa ya. Ketika manusia tidak mendapatkan makan dan minum selama lebih dari 12 jam, maka mekanisme autofagi itu aktif. Sel-sel tubuh kita akan memakan dirinya sendiri, memakan dirinya yang sudah rusak, lalu meregenerasikannya, menggantinya dengan sel-sel tubuh yang baru. Proses ini berlangsung untuk apa? Menjaga keseimbangan dan pemeliharaan dalam tubuh. Makanya proses autofagi itu punya beberapa manfaat. Yang utama adalah menurunkan resiko diabetes. Menurunkan resiko diabetes. Jadi mohon maaf ya, adik-adik yang mau agak badannya terlalu gemuk, nah itu berisiko kena diabetes. Apa itu diabetes? Penyakit yang kelebihan glukosa atau gula. Nah, ketika adik-adik mengalami proses autofagi dalam tubuhnya, maka semua kandungan dalam tubuh seperti gula, lemak dalam tubuh kita itu akan dimakan oleh selnya masing-masing. Makanya ketika orang sudah tidak makan, tidak minum lebih dari 12 jam, dia akan otomatis akan meringankan tubuhnya, atau bahasanya diet gitu. Ya. Manfaatnya apa? Satu, ketika kalau proses autofagi berlangsung, menurunkan resiko diabetes. Dua, menambah fokus. Tiga, memperlancar semua peredaran darah. Empat, melancarkan semua sistem pencernaan kalian. Lima, biasanya ketika seluruh sel memakan sel rusaknya dan menggantikan sel baru, maka apa yang terjadi? Kulit kalian akan terasa lebih kencang dan lebih cerah. Nah, biasanya yang cewek-cewek ini kalau mau pakai skincare, gak usah pakai skincare, puasa aja gitu. Itu yang akan terjadi apabila kita melakukan puasa yang mengakibatkan aktifnya proses autofagi dalam tubuh kita. Jadi kalau ditanya, kenapa kalian puasa? Apa jawabannya? Bukan hanya soal menjadikan kita sehat, ya. Bukan hanya menjadikan kita sehat. Puasa itu menjadikan kita sehat adalah impact dari puasa kita, bukan menjadi sebab utama niat kita berpuasa. Ketika ditanya kenapa kita berpuasa, jawabannya apa? Jawaban kalian apabila ditanya kenapa kalian puasa? Semudah itu, menjalankan perintah Allah. Perintah yang mana? Ukti, perintah yang mana? Ada yang bisa sebutkan ayatnya? Taibna Roman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Oke.
Jadi sebagai umat muslim ketika ditanya kenapa kita berpuasa, karena perintah Tuhan, perintah Allah. Kenapa harus seperti itu? Karena banyak orang-orang yang mengetahui metode teori autopagi ini dan mempraktekkannya walaupun dia bukan seorang muslim. Dengan apa? Contoh banyak, nanti kalian menemukan orang-orang yang diet dengan sistem OCDC itu, makan hanya 1 kali 1 hari dan itu menjadikan ia lebih sehat. Ya. Nah, puasa yang kita lakukan juga sama seperti yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya. Dikatakan dalam ayat itu, wahai orang beriman, kutiba alaikum siyam, dituliskan atau diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana dituliskan atau diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Pertanyaannya, siapa umat terdahulu itu? Umat zaman Nabi Muhammad. Ayat ini turunnya kepada Nabi Muhammad. Ya, berarti terdahulu, berarti sebelum Nabi Muhammad. Ya, dimulai dari Nabi siapa sebelum Nabi Muhammad? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi terakhir Nabi Isa, mundur lagi ke Isa bersama Nabi Yahya, lalu Nabi Zakaria, terus Musa, Harun gitu ya. Terus sampai ke ujungnya Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana puasanya orang-orang Nasrani? Puasanya orang Nasrani itu biasanya full 12 jam. Sebutannya begini, kalau dia mulai untuk berhenti makan dan minum jam 6 pagi, maka ia harus menyelesaikan sampai jam 6 sore. Oke? Gitu. Puasanya orang Yahudi hari apa? Yaum Asyura, 10 Muharram. Dan itu menjadi sunnah bagi kita. Puasa mana lagi? Puasanya Nabi Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Puasa siapa lagi? Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana puasanya Nabi Nuh? Ya, saumud dahr kulluh. Semua hari beliau puasain kecuali hari Id dan hari Tasyrik. Dari mana kan antum info ini? Baca. Dari mana? Dari kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir. Kitab apa? Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi ya, para Ibnu Katsir. Ya, berarti zaman dulu sudah ada hari Id, hari Tasyrik, ada. Gitu ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari cerita yang awal tadi, bahwasannya orang-orang ada beberapa, nanti kalian menemukan ya, ketika orang-orang disodorkan, ini loh manfaat puasa A, B, C, D terhadap kesehatan, ini loh manfaat puasa terhadap kesehatan mata, ini loh manfaat puasa terhadap hati kita, ini loh manfaat puasa terhadap lingkungan kita, ini loh manfaat puasa secara ekonomi, ini loh manfaat puasa secara A, B, dan sebagainya. Tapi jangan menjadikan niat puasa kita diniatkan untuk mengambil manfaat tersebut. Tidak. Niat puasa kita lillahi ta'ala. Manfaat itu akan ikut sendiri. Kata Imam Abdul Hamid Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin di bab Asroris Siyam, rahasia dari puasa. Imam Al-Ghazali membagi tingkatan puasa bagi 3. Puasanya saumal umum, summa saumal khos, summa sauma khususul khos atau khususul khawas. Puasa orang umum, orang awam, puasa orang khusus, sama puasa orang khusus paling khusus.
Ma huwa shaumul 'am au shaumul umum? Kutiba huna wa amma shaumul umum fa huwa kafful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Puasanya orang umum, orang awam adalah kafful batni, menjaga menahan perut kita. Berarti kalau nahan perut berarti nahan apa? Nahan makan dan minum. Wal farj, mana al farj? Kelamin. Oke, ya. Dari apa? Dari qadaish syahwat. Syahwatnya perut apa? Makan, minum. Syahwatnya kelamin, berhubungan ya badan. Karena memang itu. Kalau kalian tanya apa yang membatalkan puasa? Cuma makan, minum, sama berat badan. Oke? Ya enggak? Iya, BAB batalin puasa enggak? Enggak. Gitu. Apalagi kentut batal puasa enggak? Enggak. Gampang ya? Biar enggak batal puasa gampang ya? Gampang ya. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, sama enggak boleh berhubungan badan. Simple, itu puasanya orang umum. Iya enggak? Dapat manfaat autofaginya dapat enggak? Dapat, karena dia menahan lapar dan haus. Gitu loh. Manfaat autofaginya dapat, secara metabolisme tubuh dapat. Gitu. Ya, tapi cuma dapat itu doang. Lalu ada saumul khusus, wa huwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yad wal rijlain wasairil jawarih anil atham, yaitu menjaga apa? Sama mana sama? Pendengaran, wal basar wal lisan wal yad wal rijl, ya, dan kaki dan seluruh anggota tubuh dari dosa. Ya, loh, kok bisa? Oke. Iya, memang ketika puasa kita lemes kan? Iya dong. Gitu. Ketika lemes, emang ada orang yang mau puasa terus lemes, akhirnya dia mau apa sebutannya? Mau zina. Susah. Gitu loh. Ya. Dan itu yang harus dijaga. Puasanya orang khusus itu menjaga tangannya dari menyakiti orang lain, menjaga pendengarannya dari mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat atau yang dalamnya ada dosa seperti ghibah, namimah, apalagi pendengaran yang buruk. Menjaga matanya dari mata, menjaga lisannya dari kama kalam fawahish, ya, itu semua puasa orang khusus tuh, ya. Kalau orang umum masih kedengar kan, ada yang puasa tapi masih marah-marah, masih nontonin berita gosip, ada kan, ya. Itu namanya puasa orang umum. Kalau orang khusus dia udah puasa tapi dia menjaga dirinya dari melakukan perbuatan dosa. Yang terakhir, puasa khususul khas atau khususul khawas. Ma huwa wa shaumul qalbi anil hadmid daniyah wal afkar dunyawiyah wa kafuhu amma siwallahi azza wa jal bil kulliyah wa yahsulul fit fi hadha shaum bil fikri fi ma siwallahi azza wa jalla, yaitu mempuasakan hatinya. Apa yang dipuasain? Hatinya dan juga pikiran. Dari apa? Bukan cuma syai'ah, awas. Kalau syai'ah yang dikirimkan sama jawarih, sama anggota tubuh, ya. Amma shaumul qalbi wal fikri,
Sedangkan puasa hati dan puasa pikiran adalah menahan, menjaga hati kita, pikiran kita dari apa? Dari hadmid dunyawi, ya, dari serangan atau dari godaan duniawiyah, ya. Contohnya apa sih godaan duniawi? Tadi dilanjutannya apa? Wa kafuru amma siwallahi azza wa jalla, dan menahan dari segalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Puasa orang khusus gitu. Jadi dia udah nggak mikirin nanti buka puasa beli apa ya gitu. Nggak mikirin nanti siang ngapain ya gitu. Nggak mikirin nanti lebaran pakai baju apa ya. Enggak. Semua yang duniawiyah, semua yang selain Allah ia singkirkan, ia tahan di bulan Ramadan. Makanya jangan kaget nanti kalau kalian ketemu sama orang lagi puasa, nggak mau diajak ngobrol, nggak mau diajak ngobrol, diajak nongkrong apalagi, nggak mau keluar rumah, ada maunya ngaji aja. Biasanya itu puasanya wali, ya. Tapi jangan coba-coba kalian melakukan itu kalau kalian tidak mendapatkan ilham, ya. Nah, dari 3 tingkatan ini, ya, jadiku kita ketahui bahwasannya ya puasa itu adalah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita umat muslim, juga umat-umat sebelum apa? Sebelum Nabi Muhammad, untuk apa? Ya, untuk menjaga dirinya, juga menjaga orang lain dari perbuatan maksiat. Gitu. Ya. Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu ya untuk saya, kata Allah tuh. Dan aku yang akan melipat gandakan ya, gitu. Kalau pahala sholat udah jelas ya, misalnya sholat jamaah pahalanya 27 derajat itu, pahala zakat, pahala sedekah, ya itu seperti ranting yang berikut 7 ranting lalu dikulis sumbulatin mi'atu habbah. Kalau puasa nggak ada yang bisa gitu. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain selain puasa itu zuhir, kelihatan. Sholat kalian bisa kelihatan sama orang. Ada potensi riya di sana, oke? Kalau puasa, nggak ada yang tahu kalian puasa kecuali kalian sama Allah. Iya nggak? Iya, betul, kalian dari sahur. Tapi kan bisa jadi kalian nanti buka, gitu. Bilang ke muda-muda, saya puasa. Padahal, gitu. Makanya itu amalan atau ibadah yang paling spesial, khususnya di bulan Ramadan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan sebelumnya sudah kita tutup? Yang kelas 1 langsung intensif. Udah tahu syarat-syarat puasa? Rukun-rukun puasa udah tahu? Apa rukun puasa? Kalau rukun sholat udah tahu. Rukun wudu gampang kan? Rukun puasa apa? Ada berapa rukun puasa? Cuma 2. Apa aja rukun puasa? 1 niat, 2 imsak. Apa itu imsak? Nahan. Cuma 2, niat sama imsak. Gimana niat puasa kelas 1? Nawaitu shaumal ghadin ahli syahri Ramadan hadihi sabilillah. Ustaz, saya lupa niat semalam karena nggak sholat taraweh karena sakit gitu ya. Pagi-pagi juga lupa nggak niat, Ustaz. Tapi saya sahur, nggak niat ngelafazkan. Apakah sah puasa saya? Sah.
sah. Dengan kalian sahur nih minum, wa nawaitum fil qalbi, ya, kalian niat dalam hati, kan sahur buat puasa kan, gitu ya. Nah, itu berarti sah niatnya, walaupun tidak dilafaz kan, an-niyatu fil qalbi, gitu. Ya. Nah, rukun sudah. Syarat-syarat puasa udah tahu? Muslim, lalu berakal, terus balik, terus huriyah, qudroh alal imsak. Nah, kalau huriyah, kalau kemerdekaan, budak juga boleh puasa, gitu ya. Oke, gampang ya. Nah, yang membatalkan puasa hanya dua, ya, yaitu makan minum dan berhubungan badan. Tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahala puasanya kita sebutnya apa ya? Kalau disebut batal ngeri juga gitu. Karena cuma Allah yang bisa ngehisap gitu loh. Ya. Gitu. Kita sebutnya apa ya? Karena di hadisnya an yuftir, gitu. Nabi nyebutnya yuftir. Allahumma shalli Muhammad. Nih, hadis dari Jabir an Anas radhiyallahu anhu, khamsun yuftirna shaim. Khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang membuat seorang puasa itu yuftir itu ya buka di dalam artian gitu. Tapi ini bukan makan dan minum. Yang disebutkan adalah gibah, namimah dan sebagainya. Ya. Itu semua perbuatan buruk yang dilakukan oleh telinga kita, mulut kita, mata kita, itu dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Hati-hati ya. Kayak alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli afdhala salatin ala asari makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama akaraka zakiruna wa ghafala an dzikri al-ghafilun.